Buat lo para job seeker yang gak pede sama CV atau IPK lo, jangan minder. Di video ini, gue akan share Opang Hacks yang bakal ngebuat CV lo lebih powerful. Dan pastinya bisa naikin chance lo untuk lolos di tahap screening awal. Oh iya, gue juga ada info nih tentang 200 lebih lowongan kerja terbaru di akhir video. So, pastiin tonton sampai habis ya. Hai, selamat datang di channel Nova Royhan. Balik lagi sama gue, Opang. Thanks for clicking this video. Di konten Gawe with Opang kali ini, gue mau bahas tentang CV atau yang biasa juga disebut kurikulum vitae. Jadi buat lo yang lagi skripsian, baru lulus, atau lagi nyari kerjaan, lo wajib banget sih nonton ini sampai selesai. Soalnya di bagian akhir video gue ada info menarik nih tentang 200 lebih pekerjaan terbaru pastinya dari berbagai industri dan posisi. Ya mungkin aja itu rezeki kalian kan. Jadi pastiin sampai habis ya nontonnya. Setelah video ini gue yakin CV lo pasti akan lebih powerful dan chance lo buat lolos tahap screening awal pasti akan lebih besar. So enjoy. Nah mungkin perkenalan dulu aja kali ya dari background gue dan kerjaan gue sekarang apa. Jadi gue tuh adalah lulusan Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada dan gue wisuda pada Agustus 2019 tahun lalu. Saat ini gue sedang bekerja sebagai manajemen trainee atau MT di bagian operation di Triputra Group sejak November 2019. Jadi Triputra Group ini holding company yang punya sekitar 12 anak perusahaan sih yang bergerak di bidang agribisnis, manufaktur, trading and services, dan juga mining. Nah singkat cerita, gue tuh lulus dalam waktu 4 tahun dengan IPK ya so-so sih, cuman 3,37 doang. Selama di kampus, gue tuh cuman aktif banget di kepanitiaan event doang. Itu pun juga seringnya jadi staff doang. Tapi untungnya gue pernah ikut sih kepanitiaan event di luar kampus, namanya Land of Leisure 2 tahun berturut-turut. Kalau pengalaman organisasi, gue cuma jadi staff 2 tahun di himpunan jurusan pula. Gak ada yang bisa dibanggain lah dari itu. Oh iya, sama gue juga ada sih bisnis kecil-kecilan waktu kuliah. Jadi kayak ngejual barang dari produk letter gitu, kayak dompet, keychain, dan lain-lain. Nama brandnya Lettercon. BTW, lagi ada sale besar-besaran tuh di Lettercon. Mending langsung lu cek di habis nonton video ini. Linknya bisa lu klik di description box di bawah ya. Nah, kalau misalkan lu perhatiin background gue, absurd gak sih? Sarjana teknik kimia, doyannya dagang. Awalnya pas gue bikin CV, gue itu bingung banget loh. Apa yang mau gue jual dari pengalaman gue ya? Apalagi kalau ngeliat CV tetangga. Wah gila, CV-nya tuh penuh banget cuy. GG banget deh pokoknya, bikin minder. Jadi gara-gara keresahan tersebut, gue tuh mikir kan, gimana ya caranya supaya CV gue bisa dilirik sama perusahaan-perusahaan besar. Nah karena gue suka jualan kan, jadi gue analogiin kayak gini. CV tuh sebenarnya sama aja cuy, sama feed IG atau etalase toko. Jadi kalau misalkan lo mau ngambil attention pelanggan, harus lo buat tuh visual dan kontennya itu menarik. HRD itu pada mau baca CV kita. Nah ini gue ada beberapa contoh CV yang gue buat waktu masih belum punya skill jualan, dan CV yang gue buat waktu udah paham cara jualan. Beda banget kan? Pastilah. Oke, jadi langsung aja ya. Opang Hacks yang harus lo ketahui kalau lo mau buat CV lo lebih powerful lagi. Pertama, lo harus tahu informasi apa aja yang wajib ada di CV. Jadi, kalau lo bikin CV itu usahain 1 halaman aja, jangan lebih. Nah, karena 1 halaman tersebut, banyak banget deh orang-orang yang masukin semuanya tuh. Kayak pengalaman organisasi semua dimasukin, lomba-lomba semua dimasukin, kepanitiaan semua dimasukin, dan jadi penuh banget deh, kayak koran gitu. Padahal, yang mandatory di CV itu cuma foto, nama, umur, kontak person, domisili, dan akademik lo. Udah, itu doang. Sisanya kayak pengalaman, kepanitiaan, skill, dan lain-lain itu cuma pemanis doang bre. Kedua, bikin atau cari template yang paling menggambarkan diri lo. Please banget, jangan cari template yang bentuknya kayak gini atau kayak gini. Pasaran banget, parah. Coba lu bayangin kalau lu bikin CV kayak tadi. HRD yang meriksa harus ngelihat 100 lebih CV yang bentuknya kayak gitu. Cuman beda-beda warna doang. Dan biasanya CV yang bentuknya kayak tadi pasti isinya penuh banget deh, kayak baca koran. Nah, jadi ini contoh CV gue. Di CV ini gue mau nyampein kalau gue itu orangnya yang clean dan simple. Jadi gue gak suka tuh sesuatu dengan yang full dengan tulisan. Makanya nih kalau perhatiin pasti banyak banget space kosong kan. Terus sengaja biar kelihatannya lebih enak aja dilihat. Dan pastinya kelihatan beda kan dari yang lain. 3. Jangan masukin semua pengalaman lo. Lo itu cukup masukin beberapa pengalaman yang menurut lo itu menjual dan paling impactful buat diri lo. Kenapa?
apa, pasti HRD itu juga bakal ngenotis sesuatu yang impactful banget. Contohnya kayak CV gue, karena menurut gue pengalaman organisasi gue kagak ada yang bisa dibanggain, gak gue masukin sama sekali coba di CV gue. Jadi di CV gue ini yang paling gue jual tuh adalah pengalaman-pengalaman gue kayak magang, waktu jualan, sama KKN. Terus kalau misalkan gak dimasukin, terus lu mau ngasih tahu tentang kayak skill lu, organisasi lu, pelatihan lu dan lain-lain, gimana caranya? Ya lu jelasin itu pas interview, Pak. Yang penting CV lu lolos, tahap tulis lolos, pas di interview baru lu sharing semua tuh dari organisasi, skill dan sebagainya. Keempat, buat ringkasan singkat tentang profil lu. Di sini lu bisa banget kayak ngebikin rangkuman dari pengalaman lu dan lu masukin interest lu apa. Dan kalau bisa buatnya itu jangan kependekan banget dan kepanjangan banget. Ya sekitar 40 sampai 50 kata lah kalau bisa. Nih, contohnya kayak punya gua. Tujuannya apa? Supaya HRD itu bisa langsung ngebaca rangkuman profil lu, dan kalau misalkan ternyata dia tertarik, dia bakal baca full deh semuanya sampai habis. Intinya buat ngepancing, bro. Kelima, posisi dari konten-konten yang ada di CV lu. Untuk data kayak nama, foto, domisili, umur, kontak person dan lainnya itu wajib di atas ya. Terus gue ada trik nih. Kalau misalkan lu nggak pede sama IPK lu, mending lu taruh itu di bagian bawah aja, bro. Kayak CV gue nih. Karena menurut gue IPK dan kepanitiaan gue itu cukup menjual tapi sebagai supporting doang, jadi gue taruh mereka di bagian bawah. Dan yang gue taruh paling tengah dan paling gede pastinya pengalaman gue yang menurut gue itu paling menjual, supaya tuh HRD bisa fokus ngebaca itu. Kenapa gue saranin kalau lu nggak pede sama IPK lu harus gunain trik yang gue tadi. Kalau misalkan syarat minimal IPK di kelowongan tersebut 3,0, sedangkan IPK lu 2,8 kan, jadi pas dia sebelum baca IPK dia itu udah tahu tentang diri lu, kayak kesibukan lu apa, prestasi lu di luar akademis apa. Jadi mungkin aja pas ngeliat IPK, wah ternyata kurang nih, tapi gak apa-apa deh gue lolosin aja. Orang kesibukan lu di luar kampus keren banget, kenapa nggak dicoba kan? Daripada kalau lu taruh IPK di atas, dia baru lihat nama lu sama lihat IPK lu dan tahu kalau misalnya syarat minimumnya 3 dan IPK lu 2,8, pasti CV lu langsung di reject, Pak. Sayang banget gak sih kalau CV lu udah di reject tanpa ngelihat prestasi di luar akademik lu? Yang terakhir, bahasa Inggris tuh wajib, apalagi zaman sekarang yang udah semuanya serba Inggris. Wajib banget cuy. Lu lihat tuh Google Translate sekarang udah keren banget nge-translate-nya. Gak ada alasan lagi kalau misalkan lu masih bikin CV bahasa Indonesia sih. Jadi mungkin itu aja Opang Hacks yang bisa gue share ketika lu mau bikin CV yang profesional. BTW ini semua based on my experience ya. Jadi kalau misalkan ada tips tambahan, boleh banget tulis di kolom komentar. Oh iya, kalau misalkan ternyata banyak yang nonton, next video kayak gue bakal share deh tentang aplikasi atau website yang mudah banget dan bagus untuk bikin atau cari template CV yang anti mainstream pastinya. Jadi jangan lupa subscribe ya. Oh iya, kalian juga boleh banget kok share ini ke keluarga atau teman kalian yang lagi nyari kerja, supaya bisa bikin CV yang lebih powerful dan bisa lolos terus di tahap administrasi awal. Dan buat lo yang mau nanya-nanya seputar CV atau lowongan kerja terbaru, bisa banget langsung follow dan DM Instagram gue ya @naufalroyhan. Bisa juga lo klik link di description box di bawah, soalnya gue udah rekapan cuy 200 lebih lowongan kerjaan terbaru dari berbagai industri dan pastinya beragam posisi, dari perusahaan startup, e-sport, oil and gas, dan masih banyak lainnya deh. Dan posisinya juga beragam banget, kayak designer, copywriter, HR, engineer, marketing, product development, dan masih banyak lagi sumpah. Jadi langsung aja ke Instagram gue ya @naufalroyhan. Ya, thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis. Kalian bisa banget subscribe supaya gue makin sering lagi upload videonya. Kalian juga bisa like videonya jika ini bermanfaat, dan pastinya bisa banget share ke teman atau keluarga kalian yang lagi nyari kerjaan. Oh iya, jangan lupa komen ya buat kritik, saran, dan ide untuk evaluasi next video gue. I'm Naufalroyhan, until next time, good luck.